Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bertemu lagi di Tuntas Tutor UTS dan UAS semester ganjil 2020. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosid Syah, angkatan 2018. Di sini kita akan saling belajar dan berinteraksi guna mempermudah kita dalam menghadapi ujian akhir semester. Saya berkesempatan dalam mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Jadi langsung saja kita menuju ke soal. Di sini saya mengambil soal ujian akhir semester tahun lalu, bagian kanan nomor 1. Soal decision analysis. PT Abadi ingin mengimpor berbagai produk ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas usahanya. Berikut di bawah ini merupakan matrik biaya impor dalam juta rupiah. Dan itu untuk datanya. Negara mana yang harus dipilih agar tujuan perusahaan tersebut tercapai? Gunakan beberapa metode untuk menyimpulkan kasus di atas. Metode mini-min, minimax, minimax regret, Hurwitz alpha 80%, equal likelihood. Jelaskan semuanya dengan perhitungan dan berikan kesimpulan untuk tiap metode. Untuk soal A, metode mini-min biasa digunakan untuk permasalahan minimalisasi atau biaya. Jadi caranya, yang pertama, pilih nilai terkecil atau minimal dari setiap penawaran atau baris. Lalu, dari kelompok terkecil atau minimal itu, pilihlah yang paling kecil lagi. Jadi, kita hitung nilai minimal dari setiap baris. Lalu, untuk setiap kelompok terkecil tadi, pilihlah yang paling kecil lagi. Nilai yang keluar mini-minnya 130. Nah, jadi kesimpulannya, nilai mini-min sebesar 130, jadi negara yang dipilih yaitu Singapura. Lanjut ke B, metode minimax untuk permasalahan minimalisasi biaya dengan cara yang pertama memilih nilai paling besar atau maksimum dari setiap penawaran atau baris. Kemudian dari kelompok terbesar pilih yang paling kecil. Kita hitung nilai maksimum dari setiap baris. Lalu kita cari nilai terkecil dari kelompok terbesar tadi. Nah, sudah ketemu 240. Untuk format kesimpulan tadi saya ambil dari yang atas. Tapi untuk kesimpulannya pasti beda ya, karena hasilnya juga beda. Untuk kesimpulannya, nilai minimax sebesar 240. Jadi negara yang dipilih yaitu India. Kemudian yang C, minimax regret. Ya, untuk cara penghitungannya, yang pertama, buat regret dari setiap kategori atau kolom dengan cara pilih yang paling besar atau kecil tergantung kasus. Lalu jadikan pembanding dan hitung selisihnya. Yang terakhir, tentukan nilai minimax. Nah, sekarang kita cari nilai terkecil dari setiap kolom. Karena ini minimalisasi biaya, jadi kita cari yang terkecil. Setelah diberi penanda untuk nilai-nilai terkecilnya, lalu kita hitung di setiap kolomnya, kita selisihkan dengan nilai terkecil dari setiap kolom. Jika sudah ketemu hasilnya, maka kita cari nilai maksimal dari setiap baris. Lalu jika sudah, kita cari nilai terkecil dari kelompok terbesar tadi. Hasilnya 70. Nah, kesimpulannya, nilai minimax regret sebesar 70, jadi negara yang dipilih yaitu India. Lalu yang keempat ada metode Hurwitz. Metode Hurwitz memakai alfa sebagai tingkat keyakinan. Untuk cara penghitungannya, tiap tingkat penawaran atau baris akan memilih nilai yang paling besar dikalikan alfa, lalu dijumlahkan dengan nilai paling kecil dikalikan 1 min alfa. Lalu, hasil perhitungan dipilih yang paling kecil atau paling besar sesuai kasus. Karena di sini metode Hurwitz-nya tentang biaya atau minimalisasi, jadi kita pilih yang paling kecil. Untuk memudahkan, alfanya kita tulis
alfanya 80% dan 1 min alfanya sama dengan 20%. Kita tandai nilai yang terbesar di setiap barisnya dengan warna hijau, lalu nilai terkecilnya dengan warna biru. Lalu kita kalikan nilai terbesar dari setiap baris dengan alfa, yakni 80%, ditambah dengan nilai terkecil dari setiap baris dikali 1 min alfa 20%. Lalu kita hitung nilai minimalnya atau terkecilnya dari hasil perhitungan yang tadi. Maka kesimpulannya, nilai Hurwitz sebesar 228, jadi negara yang dipilih yaitu India. Yang terakhir, E equal likelihood, yakni menentukan nilai alfa dengan membagi 100% dengan banyaknya kategori. Hasil perhitungannya caranya menentukan nilai alfa dengan cara 100% dibagi banyaknya kategori. Lalu hitung semua nilai penawaran baris dikalikan alfa. Yang terakhir hasil perhitungan dipilih paling kecil atau paling besar sesuai kasus. Karena ini minimize atau meminimalisasi biaya, jadi kita pilih yang paling kecil. Setelah itu 100% atau 1 dibagi banyaknya kategori, yakni 4, sama dengan 0,25 atau 25%. Lalu alfanya dikali setiap data yang ada. Setelah diketahui semua datanya, langsung kita jumlahkan setiap barisnya. Setelah itu kita cari nilai terkecil atau minimal dari hasil perhitungan tadi. Hasil akhirnya 172,5. Maka dari itu kesimpulannya nilai equal likelihood sebesar 172,5, jadi negara yang dipilih yaitu Singapura. Tapi masih belum selesai. Ya, di sini kalian tidak hanya mendengarkan, namun kalian juga harus bisa mengerjakannya. Jadi ini kan soal kanan. Mari kalian kerjakan soal bagian kiri. Karena ini latihan, coba kalian kerjakan sendiri ya. Terus gak boleh curang, gak boleh ngelihat jawabannya dulu. Nanti setelah saya berhenti bicara, skip 20 detik ke depan untuk melihat jawabannya. Walk this road ahead, 100 miles on my head. Do I need to show you? Guess I gotta show you. And if you don't believe me now, I'll flip the world upside down. Do I need to show you? Apakah jawabannya sudah sama? Jika masih belum, kalian boleh kok tanya ke kita. Caranya follow IG kita dan langsung saja DM kita apa yang mau ditanyain. Nah, segitu saja yang mungkin saya ingin sampaikan. Saya Ahmad Rasid Shah, mohon maaf apabila ada salah dan kata maupun perbuatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.